Tiara Efriati Kasih. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Prasetyawati, yaitu tugas UTS mengenai ketika hatiku telah disakiti. Saya akan menjelaskan apa itu traktat. Ajarku memberi Traktat adalah suatu hati perjanjian mengampuni dikaitkan dengan teologi, ketika maka hidupku tentang telah perjanjian dihakimi. yang dilakukan Allah. Ajarku memberi hati mengasihi. Tidak Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada mengubah pamrih. janji-janji yang Ia berikan kepada manusia. Allah selalu melakukan atau membuat suatu janji-janji kepada manusia. Manusia yang Telah dianggap disakiti, mustahil bagi manusia, ajarku tapi tidak memberi hati karena Allah adalah mengampuni paksa janji. ketika Allah hidupku selalu telah menepati dihakimi. dan melakukan janji-janji. Ajarku memberi hati mengasihi. Perjanjian yang saya ambil yaitu perjanjian Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, mana Allah seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. janji yang dibuat Allah kepada Abraham ada 3. Yang pertama, bangsa yang besar. Yang kedua, nama yang makmur. Dan dekat bagi Israel. Kemudian, dengan demikian tercatat dalam kitab Kejadian 15 di mana Allah berfirman kepada Ampuni Abraham bila kami beberapa tak jenis mampu binatang mengampuni yang bersalah kepada kami, Allah seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. yang saya jelaskan yang pertama tadi. Abraham mengalami keraguan besar bahwa Allah akan memberikan dia seorang keturunan di mana istrinya Sarah sudah lanjut usia. Dan bagi Abraham itu merupakan suatu mustahil karena si Sarah Buat teman-teman yang gak mau ketinggalan video-video aku, pencet tombol subscribe sekarang. hal tersebut sehingga Abraham memilih Hagar, di mana Hagar itu suatu babu istrinya untuk menjadi istri yang kedua, dan Abraham mempoligami Sarah. Ketika Dan hatiku tidak telah lama disakiti, sehabis ajarku memberi Abraham hati memilih Hagar menjadi mengampuni istrinya, Hagar ketika pun mengaruniakan hidupku Abraham telah dihakimi. mengaruniakan Ajarku memberi seorang anak. hati mengasihi. Namun Allah mengingatkan Abraham Ampuni bila kami bahwa tak mampu ahli waris
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Karena akibat itu Allah pun menganggap Abraham telah melanggar Ketika hatiku syarat-syarat telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, Abraham dengan ajarku memberi, hati mengasihi. yes, Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, Abraham tahu seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada karena pamrih. si Sarah sudah tua. Karena itu Allah dengan kebijaksanaan menghentikan hal tersebut. Kejadian itu terjadi di Moria. Dari cerita Abraham dan perjanjian Abraham dengan Allah dapat kita lihat bahwa bagaimana cara kita untuk dapat memilih hidup belajar dari Abraham, di mana Abraham merupakan tokoh dalam Alkitab yang mempunyai peran yang sangat penting. Banyak kisah-kisahnya yang terjadi dalam hidupnya yang dapat menjadi pelajaran bagi kita dan semua umat percaya. Melalui keturunan Abraham lahirlah tokoh-tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, dan melalui keturunannya jugalah Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup Abraham banyak pilihan-pilihan yang ia lakukan untuk dapat mencapai apa yang telah Tuhan janjikan kepada dirinya. Tentu Abraham juga tidak luput dari kesalahan, di mana ia melanggar syarat-syarat perjanjian yang dilakukan pertama kali dengan Allah. Karena dia juga manusia, tetapi Abraham juga belajar dari kesalahan-kesalahannya yang ada untuk dapat mengambil pilihan yang lebih baik lagi dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini umat Allah kita dapat belajar dari kesalahan kita, karena kita adalah manusia biasa. Jadi kita dapat belajar dari kesalahan kita untuk menjadi yang lebih baik. Mari kita belajar dari Abraham. Yang pertama kita dapat belajar yaitu memilih untuk mengalah, di mana kisah ini dimulai dari para gembala dari Abraham
memperebutkan tanah untuk mengembalakan ternak mereka. Untuk menghindari perkelahian, Abraham mempersiapkan Lot untuk memilih bagian tanah yang dianggap baik menurutnya. Jadi, cara kasat mata mungkin Abraham hanya memilih tanah sisa dan terlihat tidak sebaik tanah-tanah yang mereka pilih terlebih dahulu. Jadi di sini kita belajar bagaimana agar tidak terjadi perselisihan, kita diminta untuk dapat mengalah. Yang kedua, memilih untuk percaya. Jadi dalam hal ini umur Abraham saat itu sudah 99 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Saat hal ini yang mustahil bagi manusia untuk dapat memiliki anak, namun karena mujizat Tuhan, justru Abraham dan Sarah dikaruniai seorang anak. Jadi kita lebih baik memilih untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala kegiatan dan rutinitas kita. Yang ketiga, memilih untuk taat. Selalu melalui ujian iman, Abraham masih diuji oleh Tuhan, di mana anak satu-satunya yang merupakan anak perjanjian melalui mujizat yang luar biasa harus dipersembahkan menjadi dikorbankan kepada Tuhan. Jadi Abraham harus membunuh anaknya untuk dijadikan korban. Sebagai orang tua yang memiliki pengharapan yang besar kepada anak satu-satunya itu, agar dapat meneruskan keturunannya sehingga dapat menjadi banyak seperti yang dijanjikan Tuhan. Tetapi Abraham merasa terpukul mendengar perintah Tuhan tersebut untuk dapat menyerahkan anaknya. Namun Abraham tetap taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ada 3 poin yang dapat kita belajar dari seorang Abraham.